Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, Dirgahayu Republik Indonesia. Ini Dirgahayu ini bahasa apa nih? Bahasa Sanskerta mungkin ya. Yang penting merdeka juga bahasa Sanskerta. Mahardika, dari Mahardika itu. Kalau Arab Istiqlal, Istiqlal, kemerdekaan itu Istiqlal. Nah, maka masjid di ibu kota namanya Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Itu kan? Masjid negara kita Istiqlal kan? Kapan kita merdeka sebenarnya? Kita merdeka di hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia. Kita merdeka diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta itu hari Jumat. Hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Bulan suci lagi. Harinya hari hebat, hari Sayyidul Ayyam, ya. Kan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Bulan hari yang sangat mulia. Kemudian di bulan yang sangat mulia, Sayyidul Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Jadi bulan yang sangat mulia. Jadi bulan Ramadan itu Said bulan, pimpinan bulan. Jadi sangat mulia juga. Jadi artinya bangsa ini adalah bangsa yang mulia, bangsa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang memproklamirkannya itu adalah orang yang bernama Muhammad 22. Luar biasa nih. Apakah kebetulan atau bagaimana? Itu karunia Allah. Karunia Allah nih. Jadi yang pertama Ahmad Soekarno. Itu namanya. Ahmad itu nama Nabi Muhammad. Di dalam Injil, di dalam Taurat itu ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Wakilnya yang mendampingi, yang memproklamasikan Republik Indonesia itu adalah namanya Muhammad juga. Muhammad Hatta. Yang satu orang yang lahir di Jawa, yang satu lagi lahir di Sumatera, di Padang. Dua-duanya beragama Islam. Maka heran kita kalau sekarang ini ada orang-orang ya yang meremehkan Islam, seolah-olah negara ini mereka punya jasa untuk lahirnya negara ini. Padahal waktu itu mereka tidak punya jasa apapun. Yang berjasa kepada negara ini adalah orang Islam. Sekarang orang Islam terpinggir kadang-kadang, terpinggirkan, tidak punya makna. Mereka kuasai semuanya. Mereka melemah-lemahkan Islam. Itu harus kita lawan. Kita harus katakan kepada mereka bahwa negara ini adalah madain orang-orang Islam. Bagaimana Ustaz? Setuju enggak? Jadi jangan lupa jasa-jasa orang Islam. Itu 99% pahlawan-pahlawan nasional adalah Islam. Orang-orang penting di negeri ini adalah Islam. Jangan dilupakan. Jasa orang Islam harus diberikan. Karena bangsa ini adalah bangsa mayoritas Islam. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, silakan telepon, silakan SMS, WA ke nomor kami yang tertera di layar kaca sebentar lagi. InsyaAllah terjadi hubungan komunikatif antara kami dan pemirsa untuk kita bicarakan tentang negeri kita tercinta ini. Jadi bagaimanapun kita adalah bangsa Indonesia, bangsa besar di dunia. Negara kita luas, negara kita paling luas, nomor 5 di dunia, dan penduduk kita lebih banyak di dunia, nomor 5 juga. Tetapi negara Muslim terbesar adalah Indonesia juga. Kita lebih besar dari Arab Saudi jumlah penduduknya. Kita lebih besar dari Iran, dari Mesir. Kita lebih besar penduduknya dari Pakistan.
dari Bangladesh. Indonesia nomor 1 di dunia. Bangsa Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bangsa besar. Maka di negeri ini tidak boleh ada perang saudara, tidak boleh ada pecah belah, tidak boleh ada yang merugikan, karena kita bertanggung jawab kepada Islam. Kalau bangsa besar Islam ini hancur, yang lain-lain lebih mudah hancurnya. Tapi kalau Indonesia ini bersatu, ya, tidak hancur, itu bangsa Islam yang lain di luar Indonesia akan bangga dengan Indonesia. Akan bangga. Mereka menunjukkan itu bangsa kami, bangsa Muslim terbesar di dunia, aman damai. Kaya lagi misalnya. Kan sangat bersyukur kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, pemimpin yang telah terpilih selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda mensyukuri kemerdekaan. Baik pemirsa Aja TV, ya kita lihat dulu apakah sudah ada yang SMS, telepon juga silakan, ya. SMS juga silakan, WA juga. Belum bisa kita baca. Wah, ini sudah ada satu. Sudah ada. Assalamualaikum. Saya sering mendengar kajian Ustadz menjawab. Namun Ustadz Amir dan Ustadz Aulia, boleh saya bertanya beberapa pertanyaan. Apa itu tabayun dan apa itu syahadat? Mohon jelaskan. Terima kasih. Wassalam. Tengku Rahmat. Nah, ini berarti untuk Ustadz Aulia lah ditanya oleh Tengku Rahmat lah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan dari Tengku Rahmat, ya. Ya. Ini tabayyun. Fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, datang orang-orang fasik membawa suatu kabar berita, maka hendaklah fatabayyanu, teliti, tabayun, klarifikasi. Nah, ini penting dan maknanya luas. Jadi suatu berita jangan langsung kita terima bulat-bulat, kita gali sumbernya, juga apa yang kita sampaikan juga harus kita klarifikasi. Ini sangat penting, karena terutama di media-media sosial itu ya sering kita lihat ya menyebar hoax. Nah, ini nggak boleh. Ini ada kaitan dengan tabayun, ini sangat berkaitan. Jadi jangan kita terpancing dengan sosmed-sosmed yang menyebarkan hoax. Dan klarifikasi ini juga maknanya luas. Bahkan setiap apa yang kita sampaikan juga harus kita klarifikasi supaya jangan salah paham orang. Jadi salah paham nanti termakan apa yang kita sampaikan. Apa yang orang lain sampaikan kepada kita, kita termakan omongan orang. Jadi perlu tabayanu, fatabayyanu. Jadi tabayun ini juga sangat penting dan wajib kita bertabayun. Saya juga pernah ditanya di sosmed, di media oleh kawan-kawan saya secara langsung tentang video saya. Saya tabayun. Ustaz Aulia, ini Ustaz kemarin sampaikan apa? Ustaz sampaikan Rasulullah tentang adab makan, tentang Rasulullah memakai sandal dengan tangan kanan. Itu cuma bukan kesalahan saya sampaikan, tapi kesalahan tidak disengaja, bukan kesalahan karena saya sengaja menyampaikan, tapi tidak sengaja. Jadi ini penting. Jadi orang agar tidak jangan salah faham
Itu penting tabayun. Ya, Dan baik. juga terbawa pada hal yang lain tidak Pemirsa baik. JDP, tabayun itu penting, maka dalam istilah jurnalistik disebut dengan C and Ricik. Ya. C and Ricik. Kalau kita mencari sebuah berita, apakah berita itu benar, kita harus C and Ricik terus menerus. Kalau sudah benar baru boleh kita tulis. Ini untuk menghindari fitnah. Jangan sampai orang yang tidak bersalah terlibat dalam berita kita, akhirnya orang itu menuntut kita. Jadi C and Ricik, bahasa Al-Qurannya tabayun. Ya. Baik pemirsa JDP, ada pertanyaan yang kedua. Ustadz Amir, benarkah Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga? Apa dalilnya? Ini dari Tengku Ilham. Silakan membantu saya untuk menjawabnya, Ustadz. Baik, ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattar qadama, wa fi riwayah hatta tatawarram qadama. Jadi ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati dari jalur Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam sampai kakinya bengkak, atau pada riwayat yang lain sampai kakinya pecah. Kemudian karena Siti Aisyah merasa kasihan pada suaminya ini, lalu Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu, wahai Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni? Dosa-dosamu yang akan datang dan yang masa lalu telah diampuni, ya Rasulullah. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Baik dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang lalu. Anda ahli syurga, Anda ahlul jannah ya Rasulullah. Jadi kita ini jangan ragu. Orang yang mengatakan Rasulullah, kata-kata Rasulullah tidak dijamin masuk syurga, ini kata-kata yang salah. Ini perlu digarisbawahi, kata-kata yang salah. Karena Rasulullah yang duluan masuk syurga. Ketika datang kepada Rasulullah, datang Rasulullah kepada penghuni syurga, bertanya, ditanya penghuni syurga, "Man anta, siapa anda?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam," jawab Rasulullah. "Bika umirtu alla aftaha li ahadi qablah." Benar, aku tidak diperintahkan membukanya selain kepada engkau. Jadi Rasulullah ahli syurga, Rasulullah ahlul jannah. Jangan kita ragukan. Karena ini akan jadi sebab syubhat orang-orang kafir. Nanti orang-orang kafir akan bertanya, berbalik statement kepada kita, bertanya, Muhammad aja tidak dijamin masuk syurga, kenapa kalian ikuti? Ini akan menjadi syubhat. Jadi Rasulullah itu yang benar adalah Rasulullah ahlul jannah. Ya. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, bagi kita orang beriman tidak ragu sedikit pun bahwa Rasulullah adalah penghuni syurga. Jadi Rasulullah masuk syurga itu penghuni, karena rahmat Allah. Kepada siapa lagi diberi rahmat kalau bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syurga Rasulullah itu syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi di antara syurga-syurga itu. Bukan hanya Rasulullah yang masuk syurga, tetapi semua keluarganya.
yang kita kenal semua keluarga Rasulullah dari anak-anaknya sampai cucu-cucunya adalah orang-orang yang beriman semuanya masuk surga. Kita belum menemukan ada nasab dari Rasulullah itu yang fasik dan munafik, ya, beda dengan keluarga yang lain. Maka itulah yang disebut inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepadamu yang banyak, wahai Rasul, ya. Jadi semua cucu Rasulullah masuk surga semuanya, ya. Apalagi Rasulullah, seperti dikatakan oleh Ustaz tadi, memang sangat mudah dengan logika saja, ya. Orang yang memperkenalkan rumah besar kepada kita, ya, ini rumah saya sangat besar, pasti rumah dia bisa masuk ke dalam, punya kunci sama dia. Tidak mungkin seseorang itu menunjukkan itu rumah saya yang besar itu kalau dia tidak bisa masuk ke dalam. Begini juga Rasulullah yang memperkenalkan kepada kita tauhid, syariah, akhlak, semuanya Rasulullah yang memperkenalkan kepada kita. Lalu kita mengikuti Rasulullah, ya, maka kita juga ikut bersama Rasulullah sebagai penghuni surga. Baik pemirsa JTV, silakan lagi bertanya, ya, kami siap menjawab. Silakan telepon, ya. Alhamdulillah hari ini ada Ustadz kita yang memang beliau sangat mencintai hal-hal seperti ini, ya. Kalau ada masalah-masalah yang khilafiyah, beliau siap menjawabnya. Beliau juga seorang yang bernama bagus sekali, ya, aulia, artinya wali-wali Allah, ya. Aulia Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sambil kami menunggu SMS dari pemirsa, kita kembali mensyukuri nikmat kemerdekaan. Besok insyaallah mungkin di Jakarta dan seluruh daerah-daerah akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Kemudian menderet bendera merah putih sampai ke puncaknya, ke ujung tiangnya, ya. Itu semuanya ada makna. Di dalam lagu Indonesia Raya, ya, itu ada maknanya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.